kita akan membuat buku besar. Kalian ikuti pembuatan formnya seperti video di atas. Nomor perkiraan seperti biasa data validation, kemudian list, dan sumbernya dari akun. Kita masukkan nama perkiraannya. Nama perkiraan menggunakan rumus VLOOKUP. Ini kita rapihkan formnya. Lanjut kita akan membuat form tabel yang di bawahnya. Kalian ikuti apa aja form yang harus diketik di video di atas. Lanjut kita border agar terlihat lebih menarik. Ketik rumus pada saldo normal seperti ini. Jangan lupa kita setting accounting rupiah. Lanjut mengetik rumus pada bagian mutasi debit dengan rumus bagian kredit sama, hanya kita ganti dengan angka K. Lanjut kita ketik rumus pada bagian saldo debit dengan rumus. Lalu pada bagian saldo kredit, rumusnya. Sum jumlah debit pada bagian mutasi, juga pada bagian kreditnya. Lalu kita ketik rumus pada saldo akhir, seperti kita tes apakah rumusnya berfungsi. Ya, saldo awalnya sudah muncul 25 juta. Untuk kreditnya juga sudah muncul. Contohnya pada transaksi utang bank berikut nih. Sekarang lanjut ke rumus berikutnya. Rumus keterangan pada transaksi seperti berikut. Kita masuk ke rumus kolom tanggal, yaitu jangan lupa pada bagian tanggal kita setting tanggal sesuai yang kita inginkan. Karena pada jurnal umum tadi kita sudah ada transaksi, maka otomatis jurnal umum akan langsung masuk ke buku besar ini transaksinya. Kita masukkan rumus pada mutasi transaksi di debit, yaitu untuk transaksi kredit mutasi, yaitu lanjut mengetik rumus pada bagian saldo dengan rumus. Kemudian pada transaksi saldo yang bagian kredit, rumusnya kita copy paste rumusnya ke bawah. Kita akan melakukan pengecekan pada tiap akun. Piutang sudah muncul angkanya karena tidak ada transaksi, jadi perlengkapan ini di bawah saldo awalnya tidak ada karena transaksinya juga tidak ada. Akhirnya pembuatan buku besar sudah selesai. Kita akan pembuatan selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo kita mengcopy dari chart of account, kemudian dipaste lalu rapihkan. Persiapkan 4 kolom, kemudian atur ukuran kolomnya. Ikuti apa aja yang harus dibuat sesuai dengan video. Kita masukkan rumus pada kolom mutasi. Seperti ini rumusnya. Jangan lupa 4 kolom ini kita setting accounting kemudian rupiah. Jangan lupa setelah mengerjakan rumusnya kita copy hingga ke bawah. Lanjut kita ke rumus mutasi bagian kredit, yaitu rumusnya
Lanjut ketik rumus di saldo per 31 Desember debit, yaitu ketik rumus saldo per 31 Desember kredit seperti ini. Tahap akhir, kita tinggal sum transaksi kita apakah sudah balance. Nah, sudah balance ya transaksinya. Pembuatan neraca saldo sudah selesai. Kita akan membuat worksheet. Untuk worksheet kita copy dari chart of account, kemudian kita paste, lalu kita rapihkan. Kita juga akan mengcopy dari neraca saldo pada bagian saldo per 31 Desember. Rapihkan seperti biasa. Jangan lupa setting counting rupiah. Selanjutnya kalian ikuti pembuatan form untuk penyesuaian neraca saldo setelah penutupan, laba rugi, dan neraca. Penyesuaian neraca saldo setelah penutupan, laba rugi, dan neraca kita setting accounting rupiah. Untuk memudahkan kita agar nama akun tidak bergeser pada saat kita bergulir, kita freeze panel pada bagian view. Selanjutnya pada bagian penyesuaian ini kalian ketik manual. Saya sudah mempunyai beberapa transaksi penyesuaian. Transaksi penyesuaian jangan lupa kita jumlahkan apakah transaksi kita ini balance atau tidak. Lanjut kita akan mengetik rumus pada bagian neraca saldo setelah penutupan, yaitu rumusnya langsung ke bagian debit pada NSSP. Bagian ini kita gunakan rumus untuk bagian kreditnya kita menggunakan rumus langsung kita sum apakah NSSP ini balance atau tidak. Ya, sudah balance ya. Selanjutnya kita akan mengetik rumus di kolom laba rugi. Rumus laba rugi bagian debit adalah bagian kredit rumusnya sama, hanya saja I7 kita ganti dengan J7. Kita sum seperti biasa, ini hasilnya tidak akan balance karena selisihnya ini merupakan laba penghasilan kita. Jadi kita harus menghitung berapa laba kita dengan cara jumlah kredit dikurang dengan jumlah debit. Lalu kita jumlahkan 90 juta dengan 106 juta itu. Maka hasilnya akan balance. Lanjut kita mengerjakan neraca menggunakan rumus bagian kredit rumusnya sama, hanya saja I7 kita ganti dengan J7. Kita sum seperti biasa, kemudian kita seperti tadi kita mencari laba. Bedanya ini debit dikurang dengan kredit. Hasil penghitungan labanya sudah sama, berarti kita sudah balance. Pengerjaan worksheet sudah selesai, kita lanjut mengerjakan neraca. Kalian ikuti pembuatan formnya sesuai dengan selnya dan kolomnya, letaknya di mana saja kalian ikuti. Jika sudah membuat form, lanjut kita mengerjakan aktiva lancar. Pertama kita harus data validation dulu, list, kemudian sortnya akun seperti biasa. Lanjut masuk ke rumus untuk keterangan.
yaitu rumusnya kita tes apakah rumusnya berfungsi. Ya, sudah berfungsi, kasnya muncul. Lanjut ke rumus untuk nominalnya. Jangan lupa kita setting accounting rupiah. Kita lakukan uji coba neraca kita dengan menggunakan beberapa akun serta angkanya. Lakukan seperti tadi data validation. Untuk keterangannya menggunakan rumus yang sama, hanya saja angka ininya kita ubah menjadi A19. Bagian nominalnya juga menggunakan rumus yang sama dengan aktiva lancar, hanya kita ubah seperti tadi menjadi A19. Jangan lupa untuk setting accounting rupiah. Nilai buku didapat dari pengurangan peralatan salon dengan akumulasi penyusutan peralatan salon. Sama halnya dengan kendaraan dikurang dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk aktiva tetap hanya dijumlahkan antara nilai buku pertama dan nilai buku kedua. Total aktiva adalah total penjumlahan dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Lanjut mengerjakan kewajiban jangka pendek. Sama seperti tadi, data validation untuk nomor perkiraan. Kemudian untuk keterangan dan nominalnya rumusnya juga sama, hanya saja angkanya diubah menjadi berpatokan dengan nomor perkiraannya. Nomor perkiraannya ada di E7. Total kewajiban dan modal tidak akan balance dengan total aktiva karena selisihnya merupakan laba kita. Untuk itu kita akan mencari laba dengan cara total aktiva dikurang total kewajiban dan modal. Mendapat hasil 106.650. 100.650 ini kita tambah ke modal Nona Indah Orange agar total kewajiban dan modalnya ini menjadi balance dengan total aktiva. Lanjut kita menghitung total kewajiban dan modal dengan rumus pembuatan neraca sudah selesai. Lanjut kita akan membuat laporan laba rugi. Seperti biasa kita menulis judul dulu. Lanjut membuat form. Kalian ikuti apa saja yang perlu dibuat dan ukuran formnya seberapa. Pada pendapatan dan beban usaha, jangan lupa kita data validation, list, kemudian sumbernya dari akun. Untuk nama akunnya kita akan menggunakan rumus untuk angka nominalnya kita gunakan rumus kita setting accounting dulu, terus lanjut kita sum. Untuk mencari laba usaha, yaitu pendapatan dikurang dengan beban usaha. Agar penampilan lebih menarik, kita warnai judul-judulnya. Dan kita sudah selesai membuat laporan laba rugi.